Halo, nama saya Pidi Pamaska. Saya mahasiswa aktif pendidikan masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2018. NIM saya 1808459. Saya di sini akan menjelaskan peranan penting pendidikan nonformal sebagai pembentuk karakter. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, kecerdasan, emosional, dan komunikasi. Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Melalui pendidikan anak usia dini, anak dapat dididik oleh gurunya dengan metode dan kurikulum yang jelas. Mereka dapat bermain dan menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan fisik atau keterampilan tangan. Kepada mereka, secara bertahap dapat dikenalkan huruf atau membaca, lingkungan hidup, pertanian, bahkan industri. Pengenalan itu tidaklah berlebihan, karena dalam penyampaiannya disesuaikan dengan dunia anak, yakni dunia bermain sehingga proses belajarnya menyenangkan. Anak memang seringkali mengekspresikan ide dan perasaannya melalui permainan, sehingga mereka merasa menikmati dengan senang apa yang diajarkan itu. Maka dengan sendirinya akan bermanfaat bagi perkembangannya. Lalu peranan pendidikan nonformal. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar, proses, dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sejalan dengan itu, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Penyelenggaraan pendidikan nonformal atau disebut juga PNF merupakan upaya dalam rangka mendukung perluasan akses peningkatan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Jenis layanan dan satuan pembelajaran PNF sangat beragam, yaitu meliputi 1. Pendidikan kecakapan hidup, 2. Pendidikan anak usia dini, 3. Pendidikan kesetaraan seperti paket A, B, dan C. Lalu ada pendidikan keaksaraan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam situasi demikian, makna di balik fenomena bermunculannya lembaga pendidikan nonformal sebenarnya lebih ingin memberikan ruang kesadaran baru pada masyarakat bahwa upaya pendidikan bukan sekadar kegiatan untuk meraih sertifikasi atau legalitas semata. Lebih daripada itu, upaya pendidikan sejatinya merupakan kegiatan penyerapan dan internalisasi ilmu yang pada akhirnya diharapkan mampu membawa peningkatan taraf kehidupan bagi individu maupun masyarakat dalam berbagai aspek. Keunggulan lainnya yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan nonformal sebenarnya ada pada fleksibilitas waktu yang dimiliki. Selain bisa dijalankan secara manunggal, pendidikan nonformal bisa dijalankan pula secara berdampingan dengan pendidikan formal. Tak mengherankan apabila belakangan lembaga pendidikan nonformal tumbuh dengan pesat, berbanding lurus dengan tingginya minat masyarakat terhadap jenis pendidikan tersebut. Berkaitan dengan sistem pendidikan, lebih lanjut diungkapkan dengan bahwa sistem pendidikan tidak hanya mengacu pada tingkat dan tipe pendidikan formal seperti sekolah kejurusan umum, spesialisasi, tetapi juga seluruh program dan proses sistematik di luar pendidikan nonformal, yaitu yang dikenal dengan pendidikan nonformal. Sistem pendidikan yang di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan formal maupun nonformal memiliki sejumlah input yang diproses untuk memperoleh output
untuk memenuhi tujuan tertentu. Mengacu pada sistem pendidikan selanjutnya diungkapkan bahwa pendidikan dengan demikian merupakan suatu proses yang berinteraksi dengan lingkungannya. Output yang ingin dihasilkan dari suatu sistem pendidikan ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki oleh lingkungan masyarakat. Manusia yang terdidik hendaknya diperlengkapi untuk melayani masyarakat dan mengurus dirinya sendiri. Sebagai individu anggota masyarakat, pekerja ekonomi, pemimpin dan inovator, warga negara dan warga dunia, dan penyumbang kebudayaan. Untuk itu, pendidikan harus mampu meningkatkan pengetahuan dasar, keterampilan manual dan intelektual, daya nalar atau kritik, nilai-nilai, sikap dan motivasi, daya kreatif dan inovasi, apresiasi kebudayaan, tanggung jawab sosial, dan memahami dunia modern. Seperti itu yang ingin saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.